beliau itu patut menjadi suri tauladan, terutama tentang ketuhanan, tentang masalah akhirat beliau itu. Karena perjuangan beliau terutama masalah akhirat beliau tidak usah diragukan lagi. Iya, malahan makanya beliau sekarang kurang sehat, keinginan hatinya melebihi orang yang sehat, fisiknya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rofa Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu imam manaqib dan juga santrinya beliau, yaitu Syekhuna Kiai Jamal Mirza Kisah. Beliau asalnya jauh dari tanah suci, tapi bukan tanah suci Mekah Madinah, tapi tanah suci Panti. Nah, beliau adalah Lora Ahmad Muhtar Hadi. Langsung saja kita akan menanya-nanyakan kepada beliau, di antaranya yaitu bagaimana sih awal mula beliau ini kenal sama guru kita bersama, yaitu Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, berkat doanya beliau terutama juga Gus Nur. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Begini lah, kami akan menanya-nanyakan di antaranya yaitu awal mula Lora ini kenal dan dibimbing bersama guru kita Kiai Jamal Mirza Kisah. Awal mulanya itu kejadiannya bagaimana dan di mana? Awal mula saya kenal beliau itu karena sebab orang tua. Insya Allah orang tua saya itu ikut kiai sekitar tahun 80, tapi setelahnya tahun 80. Beliau itu diajak tetangga waktu itu, cuman yang ngajak sekarang sudah almarhum semuanya. Terus sampai beliau hampir wafat. Selamat saya keluar masuk Al-Qadir itu mulai tahun 86 kalau tidak keliru ini. Sekitar tahun 86 mulai ikut, cuman tidak aktif seperti sekarang. Dan juga waktu itu ya cuman ikut, nggak paham apa itu manaqib dan siapa pembimbingnya, nggak paham waktu itu. Diajak orang tua lah ya, ibaratnya. Orang tua pertama saya ke Al-Qadir itu. Masih berarti jenengan masih nututi ada di dalam selatan ibaratnya gitu? Iya, masih di dalam selatan. Waktu dengan Nyai Sepuh masih dengan almarhumah Nyai Fadilah itu. Dan juga begini lah, selama panjenengan ini kenal dengan guru kita ya sudah 30 tahun lebih, ada boten salah satu peristiwa aneh yang Lora sendiri pernah mengalami, yang dilihat oleh mata kepala Lora sendiri, yang mana itu dirasakan oleh Lora sendiri pada waktu itu? Salah satunya di antaranya itu apa? Yang sampai sekarang terekam memori sangat jelas, Lora. Iya, kalau kekeramatan beliau banyak, cuman mungkin saya tidak bisa ingat semuanya, Gus. Salah satunya. Iya. Karena yang saya ingat itu, karena katanya tadi mungkin saya tidak ingat karena terlalu banyak. Waktu itu terakhir ini sebetulnya baru ini kan insya Allah 4 tahun kan sekarang, waktu keluarga saya mau melahirkan anak saya yang kembar, itu jelas itu. Malahan istri saya, ceritanya istri saya itu nggak tidur malam Sabtu, saya matur ke Kiai, terus Kiai dawuh, kata Maduranya binin ban di rumah sakit, padahal saya belum matur itu. Saya bawa air, Kiai langsung dawuh gitu, binin ban di rumah sakit. Enggak tahu operasi. Enggak tahu operasi. Soalnya katanya bidanya harus operasi karena kendala jantung istri saya itu kurang normal gitu. Pas waktu itu saya nyodorkan air ke beliau, didoain, langsung dikasihkan. Bekilah kasih bini. Setelah sampai di rumah sakit malam Sabtu waktu itu, setelahnya hari raya. Tapi waktu Riyadhah 41 malam belum selesai waktu itu. Saya langsung ke rumah sakit.
Dan kebetulan istri saya mulai keluar dari rumah memang nggak batal wudhu. Malam Sabtu sampai jam 7:15 mungkin. Jam 7:15 itu nggak tidur kok, istri saya nggak tidur. Syekhona itu rawuh, mesem katanya, terus perutnya istri saya dicium. Setelahnya istri saya mesem lagi, hilang beliau itu. Cuman enggak cerita banyak lah, hilangnya takut nanti karena persepsinya orang enggak sama, takut dijadikan jadi fitnah lah istilahnya. Cuman hilang gitu. Enggak tidur istri saya itu, Gus. Tapi ternyata seakan-akan yakdotan lah ibaratnya. Oh iya, memang yakdot iya. Dan alhamdulillah ternyata enggak operasi. Itu diantara sekian banyak kekeramatan beliau, keanehan beliau yang saya rasakan dan saya lihat lah. Selebihnya banyak sekali. Dan juga Kiai Muzaki ini kan diantaranya setiap tahun kan selalu ada jadwal pengajian di rumahnya Rahadi. Iya. Setiap tahun ibaratnya saya menandai itu biasanya bulan Ruah Sa'ban. Iya, Sa'ban. Di antara ketika pengajian di rumahnya Lora sendiri ibaratnya ada betul salah satu kejadian aneh yang mengganjal sampai Lora itu membekas sampai sekarang. Banyak Gus. Di antaranya salah satunya. Biasanya kiai itu ke imam-imam manakib semuanya kalau hampir ajar pengajian kan ngasih kambing. Kalau saya sendiri, alhamdulillah memang hati saya usahakan tidak punya perasaan untuk mengharap dikasih kiai. Diberi orang dulu lah. Iya, karena suatu ketika saya pernah berharap dikasih. Cuman itu toh, tidak ada tambahan. Tapi setelah tidak mengharap, kalau ikhlas dan dandanya kan Allah yang tahu. Alhamdulillah Gus, berdatangan Gus, itu. Malahan kalau hampir acara pengajian di rumah saya itu takut ke kiai. hati ini takut rusak Gus. Untuk mengharap sesuatu itu. Jadi banyak. Setiap tahun itu. Dan pasti pasangannya sama Kiai Muhtar ya biasanya gitu. Iya. Kiai Muhtar. Karena yang dikehendaki beliau Kiai Muhtar. Kalau masalah pengajian di rumah itu memang wasiat dari almarhum ayah saya, orang tua saya. Selagi ada kiai, imtihan jadi dan tidaknya tergantung kiai. Kalau kiai bisa, pengajian jalan. Kalau banyak kiai tidak bisa, tidak usah, tidak apa-apa katanya almarhum. Dari tahun berapa pengajian di rumahnya Lora? Tahun 81 Gus. Oh, tahun 81 Gus. Berarti sekitar 40 tahun sudah. Iya. Jadi Lora meneruskan daripada ayahandanya ibaratnya. Iya Gus ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya itu nggak pernah pray lah istilahnya setiap tahunnya itu. Nggak pernah pray, alhamdulillah. Dan ini lagi lah. Juga bagaimana panjenengan ini memandang sosok guru kita Kiai Jamal Muzaki dalam hal masalah mendidik terutama kepada imam manaqib dan santrinya. Iya. Hal-hal apa saja yang panjenengan bisa ingat sampai sekarang? Kiai itu kalau dawuh sesuatu yang beliau dawuhkan ke santri, jamaah dan imam-imam, kalau sesuatu itu tidak dikerjakan beliau sendiri, beliau tidak mungkin berkata. Itulah kelembutan hatinya beliau. Dan meskipun ngajak orang lain, beliau sebelum ngajak, beliau pun mengerjakan lebih dahulu. Itu. Ya, bukan tidak ada duanya, banyak. Cuman kebanyakan yang kita lihat, kita dengar, bisanya, ya maaf, bukan menyepelekan kiai lain, tidak. Sama halnya, ayo kita sedekah. Kadang dilihat nggak sesuai dengan apa yang beliau dawuhkan. Tapi kalau kiai sebelum beliau dawuh, beliau mengerjakan lebih dahulu dan mengajak imam juga, jamaah juga, semuanya pencinta Al-Qadiri, pencinta kiai itu. Dan anehnya beliau itu lagi Gus, mungkin dari kebersihan hatinya ketika banyak tamu. Ketika banyak tamu itu kebetulan kiai itu punya kepentingan. Beliau selalu bilang, "Iyalah semareh mulai." Anehnya orang yang mendengar dawuhnya beliau itu tidak merasa sakit hati. Artinya kalau tidak keluar dari hati yang bersih, orang kan perasaan. Soalnya tamu. Tapi aneh, orang itu senang gitu.
ketika beliau mengatakan, iya sudahlah, mulai selemarilah kondi keperluan. Tidak ada yang merasa tersakiti gitu. Dan untuk saya sendiri, setiap walaupun punya masalah apapun, tidak pernah saya itu mengeluh ke kiai. Kenapa? Karena saya yakin beliau lebih tahu daripada saya. Artinya walaupun masalah saya itu tidak dia menumpuk segunung lah iya. ibaratnya. Walaupun tidak dia tidak matulah ke kiai, dia itu tahu. Dan sering saya itu merasakan apa yang ada, ganjalan yang ada di hati saya. Unek-unek lah. Iya, ketika saya sowan ke beliau selalu dijawab, padahal saya nggak matur. Itulah kelebihan kiai. Salah satunya pernah kan unek-unek apa? Oh iya, makanya saya cerita sesuatu yang masalah yang saya rasakan, saya tidak pernah matur kiai, cuman kiai itu tahu, langsung istilahnya Selesai. dijawab lah. Oh, Ya, walaupun saya tidak matur. Itu artinya nggak gampang orang seperti itu. Cuman gimana ya, untungnya kiai itu menahan. Sebetulnya kiai tahu kok kepala tingkah semua tamunya, walaupun lebih dari 1000 orang kiai tahu. Cuman kiai itu kuat. Misalnya kalau ceritanya zamannya almarhum almarhumlah Ki Hafid Nogosari itu, kalau tamunya pekerjaannya jelek biasanya langsung di gimana Yoja katanya orang Madura itu. Iya, tapi kalau kiai tidak. Itu hebatnya kiai. Tidak membeda-bedakan. Tidak beda. Padahal ya bukan membeda-bedakan, karena memang tamunya pekerjaannya istilahnya maaf seperti hewan, ya datangnya ke kiai itu memang terlihat seperti hewan. Gambaran umpamanya masak ada anjing umpamanya mau masuk ke rumah kan mungkin tetap kita usir aja itu. Cuman kiai tidak. Siapapun yang datang welcome. Welcome kalau kiai itu tidak membeda-bedakan, istilahnya tidak ya itu sifatnya kiai itu. Jadi selama ini saya belum menemukan itu, cuman dengar cerita-cerita kiai-kiai yang dulu yang sudah punya makom tinggi di hadapan Allah, rata-rata seperti itu. Gitu. Tapi kalau melihat kiai tetap disembunyikan, muka safahnya itu tetap disembunyikan gitu. Disimpan rapat-rapat. Iya. Kecuali orang yang memang tahu beliau. Itu tahu beliau. Dan ini lagi lah untuk yang terakhir. Iya. Pesan-pesan Lora kepada santri, alumni, jamaah Imam Manaqib. Keharapan Lora ke depannya itu bagaimana terhadap santri jamaah Imam Manaqib, terutama pesan-pesan Lora, harapan Lora. Harapan saya mudah-mudahan ya juga santri, jamaah juga imam-imam yang lain, kita harus kalau bisa karena karakternya orang nggak sama, meniru caranya beliau dari segala hal, apalagi ibadahnya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya semampunya. Kenapa? Beliau itu patut menjadi suri tauladan, terutama tentang ketuhanan, tentang masalah akhirat beliau itu. Karena perjuangan beliau, terutama masalah akhirat, beliau tidak usah diragukan lagi. Ya, malahan makanya beliau sekarang kurang sehat, keinginan hatinya melebihi orang yang sehat, fisiknya maksudnya. Saya menyadari iya. Fisiknya seperti usia umur 27. Iya. Beliau pernah tahu itu. Dibengkok mati nang tas kasor karuan mati tablek. Saya kata gitu nangis itu Gus. Kalau ingat-ingat besarnya hati beliau tentang Islam, makanya kalau bisa karena katanya tadi karakternya sarang tidak sama, untuk meniru jejak-jejak beliau. Dan cuman kita istilahnya nggak putus asa, mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita untuk bisa meniru jejak beliau dari segala hal, terutama masalah ibadah. Itu. Jangan lupa dukung channel YouTube Ar-Rufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Wah,
Pemaparan beliau singkat tapi padat. Intinya ketika engkau berguru kepada seseorang itu hendaklah engkau pasrah bongkoan. Ibaratnya pasrah bongkoan itu mati hidup apa kata guru gitu. Karena guru itu paham karakteristik kepribadian orang-orang tersebut yang akan dibimbing oleh gurunya. Jadi pesan beliau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita tidak bisa meniru guru 100%, tirulah 50%. Kalau nggak bisa 50%, tirulah 25%. Atau 15% atau 10%. Atau kalau tidak bisa minimal 0,01%. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.